Baiklah, kita lanjut soal bagian yang esai, itu latihan akhir bab. Nah, pada suatu bejana yang kapasitas kalornya diabaikan, terdapat 360 gram campuran es. Berarti itu massa es ditambah massa air adalah 360 gram. Pada suhu berarti T-nya adalah 0 derajat. Dimasukkan 70 gram uap, berarti massa uap 70 gram, di mana T-nya adalah 100 derajat. Kok 100 derajat Celcius? 100 derajat Celcius. Jika kalor uap air U sama dengan 540 kalori per gram, suhu akhirnya berarti T campurannya 80, tentukan massa air. Tanya massa air. Ini kita ganti ya, ini massa air sama dengan 360 dikurang massa es, ya kan? Atau massa es, karena kan kita mau cari massa air. Berarti ini massa es sama dengan 360 dikurang massa air. Nah, kita buat grafiknya dulu biar jelas. Nah, berarti kan suhunya dari 0 derajat tuh. Berarti dari sini ya, ini 0 derajat. Nah, kemudian naik ke atas. Dan ketika suhunya 100, sini berarti kalau 100 tuh gini kan. Nah, berarti ini sini, ini Q1, ini Q2, ini Q3, ini Q4. Nah, ini suhunya adalah 80. Berarti ini adalah Q terima sama dengan yang paling rendah, Q terima sama dengan Q lepas. Q terima itu adalah Q1 tambah Q2 sama dengan Q3 tambah Q4. Nah, Q1 itu, nah ini kita batasin biar nggak bingung. Nah, Q1 itu adalah MS kali L ditambah, berarti ini dia masih S ya. Berarti di situ adalah MU di sini. Yang bagian 2 ini kan berarti dia udah menjadi air. Bagian yang U ini berarti ada gabungan antara massa es dan massa air. Berarti di sini MS ditambah MA kali C air, ya kan? Kali delta T. Gitu. Nah, kemudian sama dengan kalau Q3 itu berarti adalah massa uap, ya kan? Massa uap dikali U ditambah massa uap kali C uap. Enggak lah, Q3 ini kok ini. Duh, terlalu banyak ya, bingung jadi. Q3 dulu ya. Q3 itu M uap kali C air kali delta T, ditambah Q4 baru M uap kali U. Nah, tinggal masukkan aja lagi massa S. Massa S itu adalah 360 dikurang MA. L itu 80, dia ketetapan itu ya biasanya LS 80, C air itu 1 gitu kan. Berarti ini ditambah, ini kita kotakin. Nah, biar nggak ketukar-tukar. Kemudian ini massa es dan air itu kan ini 360. 360 kali C air 1, delta T-nya adalah ini 80 kurang 0. Nah, kita kotakin. Kemudian sama dengan massa uap 70 dikurang C air 1, delta T uap itu adalah yang ketiga ya, berarti 100 kurang 80. 100 kurang 80 ditambah massa uap 70 dikali C uap adalah 540. Ribet ya. Nah yaudah, tinggal dicari aja lagi. Berarti ini nanti hasilnya adalah, langsung aja lah ya. Ini nanti dapat hasilnya itu adalah 28.800 dikurang 80 massa air ditambah 28.800 sama dengan ini 37.800 ditambah ini kebalik ya. Iya dulu nak. Ini berarti ini dulu. Berarti ini adalah mana nih? 10. Nah, ini dikaliin adalah 1.400 ditambah 37.800.
Dah, ya. Nah, kemudian ini harus diikuti satu-satu ya, kalau enggak pusing nih. Berarti ini dijumlahin, berarti jadinya 5.7.600 dikurang 80 massa air sama dengan 39.200. Berarti jadinya pindah ruas 80 massa air sama dengan 5.7.600 dikurang 39.200. Berarti 80 massa air sama dengan 18.400. Berarti massa air sama dengan 18.400 dibagi dengan 80, yaitu 230 gram. Dah, oke? Nah, jadi dapat kita massa airnya 230 gram. Kita lanjut nomor 2. Di sini sebuah kalorimeter dengan kapasitas kalor, berarti itu C besar, 80 kalori 80 kalori per derajat Celcius. Berisi 1000 gram air. Berarti massa air sama dengan 1000 gram. Dengan suhunya adalah 20 derajat Celcius. 500 gram es berarti massa es 500 gram. Dan bersuhu min 10. Kemudian dimasukkan ke dalam kalorimeter. Setelah mencapai kesetimbangan, hitunglah massa es yang melebur. Berarti massa es yang melebur berarti MS aksen kita buat. Nah, ini kita buat dulu grafiknya ya. Dari min 10. Min 10 sini, berarti naik ke atas. Sini berarti grafiknya nanti di sini. Terus suhunya di sini paling tinggi 20 derajat. Berarti di sini. Nah, jadi dia ada itu ya, ada berapa ya? Ada 3. Nah, kalorimeternya tuh berarti di air kan? Berarti di sini di air nih. Jadi di sini kalorimeternya. Kalorimeter. Nah, rumus C itu kan Q per delta T. Berarti kalau misalnya mau Q berarti C kali delta T nanti. Nah, ini Q1, Q2, Q3, ini Q4. Berarti jadinya Q terima sama dengan Q lepas. Q terimanya adalah Q1 ditambah Q2. Q lepasnya adalah Q3 ditambah Q4. Nah, Q1-nya itu berarti massa S kali CS kali delta T. Ditambah Q2-nya adalah MS kali L. Nah, Q3-nya itu adalah M air kali C air kali delta T ditambah Q4 adalah C kali delta T. Nah, gini dulu. Berarti di manakah letaknya massa es yang melebur? Berarti di sini. Nih, massa es yang melebur di sini ya, MS aksen. Kita tinggal masukkan massa es 500, CS itu adalah 80 ya. Bukan, CS itu 0,5. 0,5 dalam satuan kalori ya. Delta T-nya adalah 0 kurang min 10 ini. 0 kurang min 10 ditambah MS aksen dikali LS 80. Massa air adalah 1000, C air 1, delta T-nya adalah 20 kurang 0. Kemudian C kalorimeter 80 kali delta T berarti 20 kurang 0. Itu kan? Yaudah, berarti lanjutin di sini. Jadinya ini hasil perkaliannya adalah langsung aja ya, 2500 ditambah 80 massa es aksen. Berarti 2500 ditambah 80 massa es aksen sama dengan 20.000 ditambah 1.600. Berarti di sini 80 massa es aksen 20.000 ditambah 1.600 dikurang 2.500. Berarti 80 massa es aksen ini hasil pengurangannya adalah 19.100. Berarti massa es aksen 19.100 dibagi 80, yaitu 238,75 gram. Nah, jadi dapat kita massa es aksen yang meleburnya segini. Baiklah, kita lanjutkan soal nomor 3. Nah, di sini gas ideal monoatomik bla bla bla, grafik PV pada proses tersebut. Nah, kita cari dulu ya bagian yang A, itu langsung aja lah ya kita buatkan grafik PV.
Ini anggap aja lurus ya, P yaitu kali 10 pangkat 5, ini V meter pangkat 3. Nah, jadi pertama dia tekanannya itu adalah 1. Pada volume, sini 2 meter pangkat 3. Dan suhunya adalah, berarti ini titik A ya, titik A, TA yaitu 27 derajat Celcius, ditambah 273 yaitu 300 Kelvin. Mula-mula gas mengalami proses isobarik sampai volumenya menjadi, berarti di sini 6, ini proses B, berarti kemudian gas mengalami isokorik dan tekanannya berarti naik, ini C, tekanannya menjadi 2. Nah, tentukan grafik ya, ini grafiknya berarti ya. Sekarang kita cari yang B. Suhu pada setiap proses. Nah, kita cari dulu proses AB. AB itu adalah isobar. Kalau isobar itu adalah PA per PB. Dia kan ini PV-NRT. PV sama dengan NRT. Berarti PA sama dengan TA per PB per TB. Ya kan? Nah, PA-nya kan 2, PB-nya 6, TA-nya 300, TB yang mau dicari. Coret-coret 3, berarti TB sama dengan 3 kali 3, ada 300 adalah 900 Kelvin. Nah, ini adalah proses AB. Sekarang kita cari proses BC. BC itu adalah isovolume, isokorik ya. Isokorik. Nah, isokorik itu berarti P1 per P2 sama dengan T1 per T2, TA per TB. Atau karena dia di sini itu ya, BC. Berarti PB, PC, TB, TC. Berarti PB kita berapa? PB itu 1 kali 10 pangkat 5, PC 2 kali 10 pangkat 5. TB kita tadi berapa? TB 900, TC yang mau dicari. Coret-coret sehingga dapat TC sama dengan 2 kali 900 yaitu 1800 Kelvin. Dah, ya kan? Nah, kemudian kita lanjut. Ada apa lagi? Usaha pada tiap-tiap proses. Nah, kalau pada yang C, usaha berarti W pada proses AB itu adalah W sama dengan PB kurang VA. Berarti 1 kali 10 pangkat 5, PB 6 dikurang 2. Berarti jadinya 3 kali 10 pangkat 5 Pascal. Sedangkan untuk yang WAB ya. Sedangkan untuk WBC itu dia prosesnya adalah kan isokorik. Kalau isokorik itu usahanya bernilai 0. Ya, nggak perlu dicari berarti. Ya. Kita lanjut bagian yang D. Besar energi dalam. Nah, yang D. Ini kita markkan aja ya. Berarti energi dalam. Kalau energi dalam untuk proses... Nah, untuk proses delta U AB, energi dalam itu kan Q sama dengan W ditambah delta U. Berarti delta U sama dengan Q kurang W. Ya kan? Nah, berarti kalau misalnya kita cari kalor di isobarik itu berarti kita cari dulu Q 3/2 NR berarti TB kurang TA dikurang W. Berarti 3/2 N, N-nya 1, R-nya 8,31. TB kita adalah 900 dikurang TA 300 dikurang W-nya adalah 3 kali 10 pangkat 5. Ini aja deh, kan dia nggak satu-satu ya, berarti kita cari secara keseluruhan aja kali ya. Kayaknya ribet juga ya, kan dia nggak ditanya itu satu-satu. Kecuali kayak usaha tiap-tiap proses, baru kan usaha total, kan? Suhu setiap proses, ya kan?
Nah, jadi ini kita cari aja secara langsung ya. Nah, jadi kan ini kalau berarti ini kan W totalnya nanti adalah W total sama dengan 3 kali 10 pangkat 5 ditambah 0. Berarti 3 kali 10 pangkat 5 Joule kan. Ini usahanya. Nah, ya kan? 6 kurang 2 berapa? 4 ya. Kok 3? 4. Berarti jadinya adalah 4 ini. Ya. Ini 4 kali 10 pangkat 5, 4 kali 10 pangkat 5. Nah, kemudian kalau misalnya yang D itu langsung aja kita cari delta U. Delta U itu adalah 3 per 2 NR TC kurang TA. Berarti 3 per 2 N1 R8,31. TC-nya adalah, mana TC? 1800 kurang 9. TA-nya adalah 300 kan? 300. Nah, berarti ini nanti dapat hasil perkaliannya itu adalah 18697,5 Joule. Oke. Soal nomor 4, perhatikan grafik PV berikut. Gas ideal monoatomik mengalami proses seperti ditunjukkan grafik PV di atas. Hitunglah kalor yang diperlukan oleh gas. Berarti ini yang A itu adalah kalor. Kalor itu berarti Q ya. Nah, yang pertama itu kita cari proses Q dari AB. Karena dia monoatomik, berarti 3 per 2 N R kali delta T. Nah, ini kita ganti 3 per 2 karena dia hanya ada tekanan ya. Berarti PB kali VB dikurang PA kali PA. Berarti 3 per 2, PB kita berapa? PB kita 3. 3 kali 10 pangkat min 3. 3 kali 10 pangkat min 3. Kok 3, 2 ya, tekanan. Tekanan di B 2, 2 kali 10 pangkat min 3 kali VB 3 kali 10 pangkat ini 3 kali 10 pangkat berapa ini? Nggak kelihatan ya, pangkat 5. Dikali 3 kali 10 pangkat min 3 dikurang PA sama ya 2 kali 10 pangkat 5. PA adalah, PA-nya berapa tuh? 0 ya? PA 0. 0. Berarti kita lanjutin di sini. Jadinya QAB sama dengan 3 per 2 dikali ini 6. 6 kali 10 pangkat 2. Coret-coret 3 berarti dapat 9 kali 10 pangkat 2 Joule. Berarti dapat QAB. Nah, kemudian kita cari QBC. Nah, QBC itu rumusnya adalah sama ya, volume konstan berarti 3 per 2 N R delta T. Berarti diganti lagi 3 per 2 PC dikurang PB PC. Ya kan? Nah, berarti 3 per 2 PC 3 kali 10 pangkat 5. PC adalah 3 kali 10 pangkat min 3. PB itu adalah 2 kali 10 pangkat min 3. Min 5. P ya. VC adalah VC 3 kali 10 pangkat min 3. Nah, kita lanjutin di sini. Aduh, mana ya? Batasin aja lah. Nah, kita lanjutin di sini ya. Berarti ini QBC ya. Nah, QBC sama dengan ini nanti dapat hasilnya adalah 400 ya, 450 Joule. Dah, QBC udah dapat ya. Terus kita cari QCD. Oke. Nah, QCD itu sama dengan enggak sama sih. Nilainya nanti 3 per 2 N NR delta T. Berarti 3 per 2 N P kali delta V ya. P apa yang akhirnya PD VD dikurang PC VC. Berarti 3 per 2 PD-nya adalah 3 kali 10 pangkat 5, PD-nya 2 kali 10 pangkat min 3. Dikurang PC-nya adalah
Sama berarti ya, 3 kali 10 pangkat 5, PC-nya 3 kali 10 pangkat 5. Berarti itu jadinya berapa tuh? QCD sama dengan, nah ini nanti dapat adalah min 450 Joule. Oke. Nah, kemudian kita lanjut nyari QDE. Nah, QDE itu adalah 3/2 NR delta T. Berarti 3/2 NR yang berarti PE kali VE dikurang PD kali VD. 3/2, nggak ada NR-nya lagi ya. Berarti PE. PE-nya itu adalah 2 kali 10 pangkat 5. PE itu adalah 2 kali 10 pangkat min 3 dikurang PD 3 kali 10 pangkat 5. PD itu adalah 2 kali 10 pangkat 5, min 3. Nah, ini nanti dapat hasilnya adalah min 300. Oke, min 300 ya. Ini kan 4 kurang. Nah, berarti kita lanjut nyari Q total. Berarti Q total sama dengan QAB ditambah QCD ditambah dari QBC dulu ya. QAB ditambah QBC ditambah QCD, ya kan? QCD ditambah QDE. Berarti QAB-nya, mana dia? QAB-nya 900 nih tadi kan? 900 ditambah QBC. QBC-nya mana? QBC 450. QCD min 450. QDE min 300. Ditambah 300. Ditambah 300. Jadi ini hasilnya adalah nih habis 1200. Dapat di situ adalah 1200 Joule. Oke. Karena kan ini udah habis nih, 9 tambah 300. Ini 300 ya, min. Ditambah min 300. Berarti ditambah min 300, itu sama dengan 600. 600 Joule. Nah, kalau adik-adik punya pertanyaan, boleh komen di kolom komentar. Kita lanjut soal yang bagian B di slide selanjutnya ya. Nah, untuk yang B, usaha. Berarti kita cari dulu, ini bagian yang B. Usaha, nah, sebenarnya ini bisa langsung aja sih pakai rumus luas daerah gitu ya. Tapi yaudahlah, kita cari satu-satu dulu. WAB. WAB itu adalah dia isobarik VB kurang VA. Berarti P-nya kan 2 kali 10 pangkat 5. PB-nya adalah 3 kali 10 min 3. PA-nya adalah itu PA-nya 0 ya. PA-nya 0. Berarti nanti dapat di sini adalah 6 kali 10 pangkat 2 atau sama dengan 600 Joule. Kemudian yang apa lagi? WBC. WBC itu karena dia isokorik, artinya dia bernilai 0. Usaha WBC ya, WBC 0. Kemudian WDC. WDC itu adalah VC kurang VD. Berarti P 3 kali 10 pangkat 5, VC-nya adalah VD. Nah, VD kurang VC ya, kebalik. Berarti VD-nya adalah 2 kali 10 min 3 dikurang VC-nya 3 kali 10 min 3. Jadi dapatnya nih nanti adalah 3 kali 10 pangkat 2 atau sama dengan 300 Joule. WDC. Ya. Kemudian min ya, min. Habis itu WDE. WDE itu juga isokorik, berarti sama dengan 0. Sehingga W total itu adalah WAB ditambah WBC ditambah WDC ditambah WDE. Nah, berarti 600 ditambah 0 ditambah min 300 ditambah 0. Jadi dapatnya adalah itu 300.
300 Joule. Sekarang kita lanjut bagian yang C. Nah, yang C itu perubahan energi dalam. Kan kita tahu rumusnya Q sama dengan W ditambah delta U kan. Ya, Q sama dengan W ditambah delta U. Berarti kalau kita mau cari delta U sama dengan Q kurang W kan. Nah, kita cari dulu delta U proses AB. Nah, berarti tuh jadinya Q kurang W. Q kurang W. Tadi Q-nya itu Q AB berapa? Q AB tadi kan 900 ya. 900. W-nya tadi itu berapa? W-nya tadi itu adalah berapa ya? Kok lupa? WAB itu tadi adalah 600. Berarti ini dapat 300. Kemudian kita cari delta U, siapa lagi? Delta UBC. Delta UBC Q kurang W. Nah, QBC tadi berapa? QBC itu adalah 450. Nah, WCB itu kan 0, berarti 450. Kemudian delta UCD itu adalah Q kurang W. Nah, QCD tadi kan min 450 dikurang 0, berarti min 450. Kemudian delta U, siapa lagi? Delta UDE. Delta UDE berarti Q kurang W. Berarti kalau tadi Q-nya berapa tuh? Min 300 ya? Min 300 dikurang W-nya 0. Berarti min 300. Berarti Q total itu adalah, kok Q total? Delta U total. Berarti ini delta U apa tadi? Delta UDE. Berarti delta U total, ya ditambahin semua. Delta UAB, tambah delta UBC, ditambah delta UCD, ditambah delta UDE. Berarti itu adalah 300 tambah 450 kurang 450, ya kan? CD, ya. Dikurang 300. Otomatis jadinya adalah 0 ya, delta U-nya. Dah, jadi kira-kira segitu ya, adik-adik. Kalau ada pertanyaan boleh komen di kolom komentar. Soal nomor 5, gas ideal monoatomik mempunyai volume bla 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 sekian secara isokorik. Diagram PP, berarti diagram PP. Kita cari dulu bagian yang A. Nah, yang jelas dia kan grafik PP ya, nanti kita baca. Gas ideal monoatomik mempunyai volume 4 ml, tekanannya sekian, pada suhu sekian. Gas tersebut mengalami ekspansi secara isobarik, sehingga volumenya menjadi 8 mili. Berarti dari sini ya, dari 4 ke 8. Nah, ini kita jadikan, ini kan mili. Mili itu kita jadikan ke meter pangkat 3 sama dengan 10 pangkat min 6 kali 10 pangkat min 6 meter pangkat 3. Nah, setelah itu berarti tekanannya, berarti volumenya berubah dari tekanannya 2, berarti sini ya. 2 ini P tekanan kali 10 pangkat 5 Pascal. Berarti isobarik ini ya, datar. Ini. Berarti ini proses A, ini B. Setelah itu gas dimampatkan secara isotermal sampai volumenya menjadi 4 liter. Berarti isotermal dimampatkan. Nah, kayak gini berarti ya. 4 liter berarti ke sini. Ini B, ini C. Prosesnya ke sini lagi nih. Nah, tekanannya mencapai 2 kali 10 pangkat 5. Tentukan dalam tekanan berapa? Ada dikasih tahu. Secara isotermal sampai volume menjadi 4 mili, lalu dimampatkan secara isokorik. Oke, berarti ini nggak tahu berapa nilainya nih. P. Nah, ini grafiknya ya. Jadi harus kita cari dulu PC. Nah, kita lihat di sini. Yang ditanya, nah ini kan bagian yang A udah nih. Suhu pada proses isotermal. Nah, kita cari bagian yang B. Suhu pada proses isotermal. B berarti
Yang B itu adalah suhu pada proses isotermal. Isotermal itu prosesnya adalah BC ya, BC. Nah, berarti kalau BC itu TB, artinya TB kan sama dengan TC. Nah, berarti kita pakai rumusnya itu adalah nanti PB kali VB sama dengan PC kali VC. Nah, PB kan 2 kali 10 pangkat 5. PB berapa? 8 kali 10 pangkat min 6. PC nggak tahu berapa. PC 4 kali 10 pangkat 5. Coret, coret. Berarti coret, coret. 2 ini coret, coret 4. Berarti dapat 4 kali 10 pangkat min 6 sama dengan PC. Dah. Berarti dapat di sini adalah 4 kali 10 pangkat min 6. Ya kan? Nah, karena kita udah dapat tekanannya di situ, oh ya, berarti bisa kita cari suhu lagi ya. Pada proses isotermal, berarti T, dari apa dulu ya? Dari volume aja kali ya. VB, kan dia PV sama dengan nRT. Berarti VB per VC sama dengan TB, bisa gitu ya. Tapi di sini ada nggak dikasih tahu? Oh, berarti harus kita cari satu-satu dulu ya. Untuk nyari suhu. Suhunya itu berarti dari proses AB dulu. Proses AB berarti itu adalah prosesnya isobarik. Nah, kalau isobarik berarti VA per TA ya, VA per TA sama dengan VB per TB. Tapi, oh ya, ini udah ada ya TA. TA ini berarti kita buat di mana ya? TA itu sama dengan 27 derajat Celcius. Kita rubah ke Kelvin ditambah 273 sama dengan 300 Kelvin. Berarti VA-nya adalah 4 kali 10 pangkat min 6 per TA-nya 300, VB 8 kali 10 pangkat min 6 per TB. Coret, coret. Coret 1, coret 2. Berarti dapat di situ TB sama dengan 300 kali 2 sama dengan 600 Kelvin. Dah, dapat kita TB 600 Kelvin kan. Nah, karena dia namanya proses isotermal, otomatis TB itu sama dengan TC, yaitu 600 Kelvin. Dah, sekarang kita lanjut bagian yang C ya. Nah, kita cari bagian yang C, kita buat aja di sini grafiknya ya. Kita ulang lagi grafiknya di sini. Kan tadi grafiknya gini kan? Terus gini kan? Nah, ini A, B, C. Di sini tadi 4, di sini 8, di sini berapa tadi? 5 ya? 4. 4, di sini 2. Berarti ini dalam Pascal kali 10 pangkat 5. Kalau sini volume dalam kali volumenya sama dengan volumenya sama dengan kali 10 pangkat min 6 meter pangkat 3. Dah. Aduh, besar aja. Nah, berarti kita cari dulu satu-satu ya. Nah, untuk proses dari, kita cari satu-satu dulu ya, AB. AB itu kan ada usahanya tuh, usaha WAB. WAB itu adalah P VB kurang VA. Itu adalah 2 kali 10 pangkat 5, VB 8 kurang 4 kali 10 pangkat min 6. Jadinya 2 kali 10 pangkat 5, 2 kali 10, kok 2? 8 kurang 4, 4. 4 kali 10 pangkat min 6, berarti itu jadinya 8 kali 10 pangkat min 1. Ya kan? 8 kali 10 pangkat min 1 atau sama dengan 0,8 Joule. Nah,
Terus setelah WAB kita cari QAB. QAB itu adalah 3/2 NR delta T. Berarti 3/2 N-nya itu kita ganti aja jadi PB kali VB dikurang PA kali VA. Berarti 3/2 PB kita kan 8 kali 10 min 6. Enggak. Yang kebalik ya. PB kita adalah 2 kali 10 pangkat 5 dikali VB kita adalah 8 kali 10 pangkat min 6 dikurang PA kita adalah 2 kali 10 pangkat 5, ini bukan min ya, dikali VA kita adalah 4 kali 10 pangkat min 6. Nah, berarti ini 3/2 dalam kurung ini kan 2 kali 8, 16. Ini 8, berarti ini 8 kali 10 pangkat min 1. Coret-coret ini 4. Berarti jadinya ini 12 kali 10 pangkat min 1, yaitu 1,2. Nah, berarti delta U-nya adalah Q kurang W. Nah, Q kita, atau kita jabarkan dulu dari Q, biar nggak salah rumus ya. Q sama dengan W ditambah delta U. Berarti delta U sama dengan Q kurang W. Q 1,2 kurang 0,8, berarti 0,4 Joule. Nah, ini untuk proses dari AB ya. Sekarang kita cari proses BC. Nah, proses BC itu apanya dulu ya? W-nya dulu kali ya. Nah, kalau BC itu delta U-nya sama dengan 0. Berarti kalau kita nyari Q sama dengan W ditambah delta U. Q sama dengan W. Nah, berarti Q-nya itu rumusnya adalah nanti NRTLN VC per VB. Ya kan? Berarti N-nya itu NRT itu kita ganti jadi PB kali VB ln VC per VB. Nah, PB itu kan 2 kali 10 pangkat 5. PB kita 8 kali 10 pangkat min 6. ln VC kita VC 4. 4 kali 10 min 6 per PB 8 kali 10 min 6. Nah, ini nanti kalau dicari di kalkulator ya, ini kalikan ini, kalikan ln ini, dapat hasilnya itu nanti adalah min 1,1 Joule. Oke. Nah, berarti kan ini kata kuncinya Q sama dengan W, berarti sama nih kan. Berarti ini Q dan W. Nah, siapa lagi? Ini, siapa? Si ini, siapa sih? Si CA, ya. Proses CA lagi ya. Nah, CA itu usahanya 0. Karena usahanya 0 berarti Q sama dengan W tambah delta U. Berarti Q sama dengan W. Nah, kok Q sama dengan W? W-nya kan 0. Q sama dengan delta U. Ya. Nah, Q sama dengan delta U. Berarti untuk nyari delta U-nya adalah 3/2. Q sama dengan 3/2 NR delta T. Berarti 3/2 P. P-nya siapa nih? PA dulu ya. PA kali PA, kita ganti ya, NRT ini. PA kali PA dikurang PC kali VC. Berarti 3/2 PA kita adalah 2 kali 10 pangkat 5. PA kita 4 kali 10 pangkat min 6 dikurang PC kita 4 kali 10 pangkat 5. PC kita adalah sama ya, 4 juga ya, 4 kali 10 pangkat min 6. Nah, ini nanti dapat hasilnya kalau adik-adik cari itu adalah min 1,2 Joule. Min 1,2 Joule. Nah, ya udah. Berarti besar kalor serta
usaha besar kerja serta kalor. Ya udah, berarti kalau misalnya Q total. Nah, kalau Q total ya udah kita cari di sini. Yang pertama 1,2 ya, 1,2 ditambah ini ditambah 1,11 ditambah min 1,2. Berarti jadinya min 1,1. Min 1,1 Q. Kemudian untuk nyari W total berarti itu ini 0,8. 0,8 nggak kelihatan ya? Kayak benang merah aja lah kalau gitu. 0,8 ditambah ini 1 ditambah min 1,11 kemudian ditambah 1,2 min 1,2. Nah, berapa itu? Yaitu min 1,51 Joule ya, di Joule. Dah, oke. Kamu adik-adik kalau ada pertanyaan boleh komen di kolom komentar. Jadi jalannya memang kayak gitu ya.